Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 16 Februari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi warga yang kontra dengan pembangunan bendungan Bener dan tambang batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Ganjar menemuinya di Masjid Nurul Huda, Dusun Kerajaan, Desa Wadas pada hari Minggu 13 Februari 2022 yang lalu. Pengacara publik dari LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya mengatakan bahwa warga menyambut Ganjar dengan memberikan berbagai macam hasil bumi Wadas. Supaya paham bahwa dari hasil bumi Wadas yang melimpah, warga sudah sejahtera tanpa tambang, ujar dia saat dihubungi pada hari Senin 14 Februari yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Julian menambahkan, warga Wadas menyampaikan bahwa ibu-ibu dan anak-anak masih mengalami trauma atas rentetan kekerasan yang terjadi. Warga juga meminta Ganjar untuk mengusut tuntas pengerahan aparat yang berlebihan, intimidasi, dan pemukulan terhadap warga Wadas. Mereka juga meminta solusi kasus ini dari Ganjar, yaitu menghentikan tambang dan mencabut izin penetapan lokasi atau IPL di Wadas. Nah pemirsa, apakah tindakan aparat kepolisian tidak menunjukkan komitmen terhadap semangat perlindungan hak-hak rakyat, dan kemudian apakah dalam kasus ini Presiden menunjukkan sikap patuh hukum terhadap, maksud kami Presiden menunjukkan sikap patuh terhadap hukum, dan apakah pembangunan yang direncanakan pemerintah ini mengabaikan ruang hidup warga? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan analis senior dari Pusat Kajian dan Analisis Data, Bung Fajar Kurniawan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz Rohman. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung Fajar? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja nih, Bung. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini kan dikabarkan bahwa warga Desa Wadas yang sedang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dari kerusakan lingkungan mendapatkan kekerasan dan represivitas dari aparat keamanan. Warga Wadas juga menghadang rencana sosialisasi pematokan lahan yang diproyeksikan akan dijadikan lokasi penambangan kuari batuan andesit sebagai bahan material proyek strategis nasional atau PSN, Bendungan Bener. Nah, menurut Anda, apakah tindakan dari aparat kepolisian yang terjadi di sana ini tidak menunjukkan komitmen terhadap semangat perlindungan hak-hak rakyat, atau seperti apa ini Bung Fajar melihatnya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang harus kita pahami bahwa peristiwa terkait dengan dugaan tindakan kekerasan yang terjadi di Desa Wadas itu tidak hanya yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi sesungguhnya proses itu sudah mulai berlangsung sejak tahun 2013, sehingga boleh dikatakan itu hampir 10 tahun ya peristiwa itu atau konflik itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah ya, termasuk melibatkan aparat keamanan. Sehingga dari berbagai informasi yang beredar di publik ya, baik yang disampaikan oleh media-media mainstream, bahkan oleh pendamping hukum dan pendamping masyarakat Wadas, khususnya teman-teman LBH Yogyakarta dan teman-teman Walhi, itu jelas bahwa tindakan aparat penegak hukum ini jauh dikatakan dari melindungi hak masyarakat. Yang terjadi adalah bahwa tindakan aparat itu adalah tindakan yang justru tindakan yang represif, ya, menunjukkan arogansi, jauh dari semboyan kepolisian selama ini yang diusung ya, bahwa polisi itu adalah
seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, tapi ternyata yang terjadi di lapangan adalah bahwa polisi itu adalah pelindung dan pelayan penguasa. Nah, ini tentu tidak terjadi tadi sampai mengakibatkan traumatis ya kalau hanya 1-2 kali, tapi ini proses yang berlangsung secara serial ini. Jadi ini yang harus dipahami oleh publik, saya kira. Polisi berkali-kali melakukan tindakan-tindakan represif, baik yang terjadi di Desa Wadas sendiri, yang terjadi ketika terjadi dalam proses pengadilan, ya, di berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh atau unjuk rasa damai yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Nah, inilah rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian sampai memunculkan trauma tadi di masyarakat, ya. Jadi kalau kemarin aparat keamanan menyatakan bahwa mereka hanya ingin mendampingi pengukuran tanah, ya. Kalau sekedar mengawal pengukuran, mengapa sampai melibatkan sebegitu banyak aparat keamanan begitu? Mengapa pula mereka harus bersenjata lengkap misalkan? Nah, ini yang kita juga tanyakan komitmen dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa di mana yang disebut sebagai kepolisian yang presisi gitu ya, yang katanya adalah prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan gitu. Di mana rasa responsibilitasnya, yaitu tentunya adalah responsibilitas untuk melindungi setiap warga negara ya di hadapan hukum. Atau misalkan transparansi berkeadilan, ya, transparansi atas setiap proses, setiap apa yang akan dilakukan oleh kepolisian. Nah, ini saya kira komitmen kepolisian yang patut dipertanyakan memang, ya. Jadi kalau tadi apakah kepolisian tidak menunjukkan komitmen, sama sekali tidak menunjukkan komitmen perlindungan hak rakyat. Tapi yang kelihatan adalah justru dalam hal ini polisi meneguhkan dirinya sebagai pelindung dan pengayom penguasa, bukan pelindung dan pengayom masyarakat. Saya kira komentar saya singkat sementara seperti itu, Bung Aziz Rahman. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita mencermati dari berbagai macam berita yang ada dan terjadi, kira-kira siapa dalang dari kekerasan terhadap warga Wadas, dan apakah di dalam kasus Wadas ini Presiden menunjukkan sikap yang patuh terhadap hukum, atau seperti apa ini Anda melihatnya, Bung Fajar? Ya, jadi karena tadi ini proses sesungguhnya proyek bendungan benar ini adalah sudah mulai dilakukan pada tahun 2013 dan ini adalah proyek strategis nasional, ya. Tentu penanggung jawab ininya adalah pemerintah pusat gitu ya. Kalau pemerintah pusat itu siapa? Ya ujung-ujungnya tentu adalah presiden kan begitu ya, karena setiap proyek strategis nasional itu harus report to-nya ke presiden secara langsung. Dan jadi tadi bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini di Wadas itu adalah sebuah klimaks dari proses perlawanan yang bukan perlawanan, sebenarnya adalah pembelaan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, pengorganisasian yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka sendiri, ya, dari ancaman terhadap perebutan ruang hidup yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau ditanyakan siapa dalam kekerasan terhadap warga, ya kembali siapa inisiator dari proyek strategis nasional itu, tentu dalam hal ini adalah pemerintah pusat, ya. Dan pemerintah pusat lagi-lagi siapa, ya tentu adalah kembali kepada Presiden Jokowi sendiri gitu ya. Nah, yang menjadi problem di sini adalah bahwa pemerintah sejak awal tidak pernah terbuka kepada warga. Ya, kalau misalkan sejak awal pemerintah terbuka, misalkan bagaimana proyek tersebut manfaatnya, misalkan proyek bendungan sendiri kan begitu ya. Jadi ini ada dua aktivitas berbeda sebenarnya. Yang pertama adalah aktivitas pembangunan bendungan itu sendiri. Yang kedua adalah aktivitas penambangan batu andesit sendiri. Dan dari berbagai referensi yang saya saya sempat baca dan saya sempat
saksikan, sesungguhnya warga itu tidak mempermasalahkan adanya bendungan itu sendiri, ya. Tidak mempermasalahkan bendungan bener itu. Yang mereka permasalahkan itu adalah adanya upaya penambangan batuan andesit itu, ya. Karena itu yang menurut mereka akan mengganggu sumber penghidupan mereka. Itu yang akan mengganggu livelihood mereka gitu. Nah, selama ini pemerintah miskin narasi tentang itu, tentang apa kemudian kira-kira dampak negatif dari kalau kemudian ada pengambilan batuan andesit di Wadas misalkan, apa dampak negatifnya, kemudian apa respon warga, apa mitigasi resikonya jika kemudian warga mengkhawatirkan misalkan akan kehilangan sumber mata air, akan kehilangan tanahnya, akan kehilangan ya aset-asetnya dan seterusnya. Karena bagi masyarakat agraris tentu tanah itu adalah modal utama gitu ya. Kalau tanpa tanah mereka sama saja menyerahkan hidup mereka tanpa garansi apapun gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu tanpa adanya sosialisasi yang terbuka sejak awal, maka kemudian yang dilakukan pemerintah justru menggunakan pendekatan kekuasaan dan keamanan. Ini yang kemudian semakin membuat warga itu tidak simpatik gitu. Membuat warga itu menjadi bertanya-tanya ada apa di balik itu semua. Kenapa tidak dibeberkan saja? Kalau ada dampak positifnya seperti apa, kalau ada dampak negatifnya seperti apa, dan bagaimana memitigasi dampak negatif itu yang harus dibicarakan, itu yang harus dicapai konsensusnya gitu. Bukan kemudian malah mengerahkan aparat keamanan, seolah-olah warga itu orang yang bodoh-bodoh, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak negosiasi, tidak punya kapabilitas intelektual dan seterusnya. Nah ini yang saya kira selama ini pemerintah telah salah memperlakukan warga dan menempatkan mereka bukan sebagai mitra pembangunan, tapi menempatkan warga itu sebagai ya tidak lebih sebagai objek pembangunan saja. Nah, selama ini prosesnya buruk sekali ya antara penyelenggaraan negara kita dengan masyarakatnya, dan ini yang kemudian tidak hanya menimbulkan konflik di Wadas, tapi saya kira di banyak tempat yang lainnya konflik-konflik yang serupa ini banyak gitu. Ya, yang itu berujung pada buruknya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Sehingga sampai timbul kekerasan seperti kemarin. Saya kira itu suatu titik yang sudah membuat warga itu tidak punya option yang lain ya, kecuali kemudian mencoba menghadang aparat yang menurut mereka itu akan mengambil apa yang menjadi hak mereka selama ini. Dan saya kira kembali adalah bahwa dalam hal ini tentu yang paling bertanggung jawab menurut saya adalah presiden, karena dia adalah proyek strategis nasional. Sementara gubernur itu adalah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pelaksana di lapangan begitu. Dan sehingga dalam hal ini ya tentu kita melihat presiden telah mengabaikan berbagai kerangka hukum yang telah ada sebelumnya begitu. Saya kira begitu. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat dan mencermati kondisi dari geografis Wadas sendiri, kira-kira menurut Anda, apa saja potensi kekayaan alam di Wadas? Dan kemudian apakah konflik Wadas ini hanya sekedar masalah lokal atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Fajar? Ya, Wadas ini kan memang kan dari berbagai referensi dan informasi yang ada, potensinya cukup besar ya, terutama potensi perkebunan ya, karena di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo pun disebutkan bahwa Desa Wadas ini adalah kawasan perkebunan begitu. Jadi wajar kalau kemudian di Wadas ini tumbuh berbagai jenis tanaman perkebunan, mulai dari kelapa ya, kemudian ada kapulaga, ada karet ya, ada aren, dan ada cengkeh, ada petai dan seterusnya, ada durian bahkan gitu ya. Selain kayu-kayu keras misalkan ada dari inventarisasi yang dilakukan oleh teman-teman Walhi dan LBH Yogyakarta itu bahkan menyebutkan potensi komoditas
nilai komoditas atau valuasi komoditas di Desa Wadas per tahun itu bisa mencapai 8,5 miliar gitu ya. Dan ini suatu nilai yang saya kira cukup signifikan untuk sebuah desa gitu. Dan nah ini yang kemudian dipertanyakan oleh warga. Kalau kemudian kawasan desa itu ditambang dan bagaimana kemudian mereka akan mendapatkan substitusi dari yang valuasi yang 8,5 miliar ini. Bisa tidak pemerintah kemudian menyediakan substitusi itu? Kalau sekedar konsepnya ganti untung, satu kali beri dan setelah itu tidak ada jaminan apapun, ya tentu ini yang mengkhawatirkan. Sudah banyak sekali di tempat-tempat lain, termasuk kemarin di Kabupaten Tuban ya, setelah mendapatkan ganti untung untuk tanah kilang minyak ya. Kilang minyak. Ya, 1 tahun setelah itu miskin kembali kan begitu, karena tidak ada kalau hanya diberikan uang ya, maka itu tidak menjadi apapun gitu. Yang dibutuhkan masyarakat agraris itu adalah tanah diganti tanah gitu, karena itu modal utama mereka sebagai masyarakat agraris. Kalau kemudian tanah itu tidak diberikan oleh mereka disuruh nyari sendiri, ya bisa ketemu, bisa juga tidak gitu. Nah, ini saya kira yang juga kekhawatiran yang sama yang muncul di warga masyarakat Wadas gitu. Selama jaminan ini tidak ada, tidak diberikan oleh pemerintah, saya kira negosiasi itu akan tetap alot seperti ini gitu. Dan apakah kemudian kalau konflik Wadas ini adalah konflik lokal, saya tidak yakin bahwa ini hanya konflik lokal, karena sesungguhnya ada missing link atau masih ada misteri yang belum bisa dipecahkan ya, yaitu tadi ini kan aneh gitu ya, bahwa proyek strategi nasional ini adalah bendungan bener, tapi ternyata juga AMDAL-nya itu mencakup pengambilan kuari ya di Desa Wadas itu. Padahal di dalam proyek-proyek yang lain tidak seperti itu. Misalkan proyek jalan tol ya, AMDAL-nya jalan tol ya berbeda dengan AMDAL kuari untuk kemudian mensupport jalan tol misalkan ya, atau ya harusnya proyek bendungannya AMDAL-nya sendiri, untuk penambangan andesitnya harusnya juga punya AMDAL sendiri gitu. Nah, ini di mix gitu ya, dicampur begitu. Itulah kenapa kemudian ISDM mengklaim bahwa di Desa Wadas tidak ada IUP, tidak ada izin usaha pertambangan. Tapi kenapa ternyata tiba-tiba ada rencana penambangan? Ternyata AMDAL-nya jadi satu gitu. Nah, ini yang juga dipermasalahkan oleh teman-teman Walhi dan LBH Yogyakarta gitu ya. Karena itu menjadi sesuatu yang aneh dan tidak biasa ya. Nah, ini apakah sekedar permainan atau sesungguhnya di balik itu ada sesuatu kepentingan yang lebih besar? Saya kira ini yang memang banyak pihak masih bertanya-tanya dan sedang mengumpulkan informasi-informasi yang lebih jauh, termasuk adalah kalau dikaitkan dengan berapa sesungguhnya kapasitas kandungan batuan andesit yang ada di Desa Wadas. Ada yang menyatakan sampai 40 juta ton ya kandungan batu andesit di Desa Wadas itu. Padahal yang dibutuhkan untuk bendungan itu hanya 8,5 juta ton. Artinya ada hampir 5 kali lipat ya dibandingkan dengan kebutuhan bendungan itu sendiri. Nah, yang 4 kali lipatnya untuk apa gitu? Atau siapa yang akan mendapatkan keuntungan untuk itu atau mendapatkan manfaat itu? Nah, ini semua yang saya kira kasus ini akan masih terus akan ramai diperbincangkan di publik, dan kita akan tunggu seperti apa kesudahan dari kasus ini, karena ini juga menarik ya. Jangan-jangan ada oligarki juga yang bermain di sini kan gitu. Ini alih-alih ini lokal, tapi ini bisa jadi melibatkan oligarki di tingkat nasional juga. Terlebih ini adalah tahun-tahun politik yang mendekati tahun politik yang semua orang sudah mulai menyiapkan pundi-pundi yang banyak gitu ya untuk bisa kemudian melakukan kontestasi nanti di tahun 2024. Saya kira begitu, Bung Aziz.
Ya, baik. Lantas kemudian jika memang sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung tadi ya terkait dengan AMDAL, apakah pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah ini benar-benar mengabaikan ruang hidup warga begitu, atau seperti apa ini sebenarnya? Ya, jadi inilah lagi-lagi pemerintah ini kan sebenarnya diberikan mandat oleh rakyat itu untuk melakukan pengaturan urusan urusan masyarakat ya. Jadi harusnya pemerintah itu yang mereka harus sibuk untuk mencari cara bagaimana kemudian agar kepentingan apapun itu selalu kepentingan rakyat yang menjadi prioritas kan begitu. Nah, belajar dari kasus Wadas ini jelas ya bahwa pemerintah di satu sisi dia berusaha untuk memberikan benefit bagi masyarakat yang lainnya, tapi bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat di Desa Wadas yang tadi akan ditambang batuan andesinya tadi itu. Dan tidak hanya itu, tapi lebih jauh dari itu adalah itu melakukan proses marginalisasi penghidupan masyarakat Wadas ya, yang sudah secara turun temurun jelas mereka adalah masyarakat agraris tergantung dari kearifan lokal ya, tergantung dari sumber daya alam khususnya perkebunan, dan mereka merasa sudah cukup selama ini dan mereka berkebun ya, ada tanaman kayu, ada tanaman buah dan seterusnya. Mereka merasa cukup. Nah, tiba-tiba kemudian masyarakat pemerintah datang untuk kemudian melakukan suatu aktivitas yang itu bisa menghilangkan aset tadi itu, yaitu tanah mereka itu. Nah, tanpa kemudian diberikan jalan keluar ya. Bagaimana harus masyarakat tetap beraktivitas agrarisnya tadi itu dengan kurang lebih ya mungkin pemasukannya sama dengan yang sebelumnya gitu. Nah, ini yang gagal dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah merasa bahwa dengan melakukan ganti untung tadi sudah selesai gitu. Padahal tidak seperti itu yang dikehendaki pemerintah. Apa yang dikehendaki oleh masyarakat? Yang mereka inginkan adalah mempertahankan livelihood-nya tadi itu, mempertahankan sumber penghidupannya itu yang mereka pentingkan itu. Nah, jadi saya kira itu yang dimaksud bahwa pemerintah telah mengabaikan ruang hidup warga tadi ya, karena bagi masyarakat agraris tadi saya sampaikan tanpa tanah ya mereka tidak akan bisa hidup gitu, karena bagi masyarakat agraris tanah itu adalah ibaratnya segala-galanya gitu. Beda dengan masyarakat perkotaan, orang kota tidak punya tanah nggak masalah mungkin, karena mereka bisa sumber penghidupannya bukan dari tanah tapi dari jasa dan seterusnya. Tapi bagi masyarakat Wadas, kepemilikan atas tanah itu saya kira menjadi sesuatu yang prioritas ya. Dan ketika tanah itu ingin diambil, maka seharusnya diganti juga dengan tanah, bukan sekedar diganti dengan uang gitu. Karena uang itu bisa habis. Kalau tanah itu diganti dengan tanah, maka itu akan lebih lestari. Nah, saya kira pendekatan-pendekatan itu yang ke depan seharusnya bisa difahami oleh pemerintah dengan lebih arif lagi ya. Kalau kemudian tidak ingin kasus-kasus seperti ini terulang lagi di masa depan gitu. Saya kira begitu, Bung Aziz. Ya, baik. Kembali lagi ke Bendungan Bener ini, Bung Fajar. Ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap seluruh proses dari pembangunan proyek strategis nasional dari Bendungan Bener ini? Ya, jadi kalau kita review secara menyeluruh tadi, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama adalah peristiwa ini sekali lagi menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang amburadul ya. Ya, ada sebuah proses komunikasi yang tidak berjalan antara
antar instansi pemerintah secara vertikal maupun secara horizontal, ya, antar sektor yang satu dengan sektor yang lainnya, sehingga sesuatu yang hampir 10 tahun ini tetap saja tidak bisa dipecahkan dengan arif dan bijaksana gitu. Tapi tetap saja menggunakan pendekatan represivitas, padahal itu sesuatu yang sudah tidak kompatibel lagi di saat ini, ya, di mana masyarakat sudah jauh lebih paham tentang apa itu hak asasi manusia, masyarakat juga sudah melek informasi, ya, masyarakat sudah lebih cerdas dari yang sebelumnya, ya. Yang mereka butuhkan itu adalah dialog, ya, didengar, ya, diajak ngomong, didengarkan masukan-masukannya. Nah, ini yang saya kira selama ini pelaksana proyek kita di lapangan itu, pelaksana proyek pemerintah di lapangan itu tidak melakukan ini dengan intens dan serius gitu. Mereka datang, kemudian ini tawar sana tawar sini, harganya dan seterusnya, gitu saja. Tapi tidak mencoba mencari solusi apa yang sebenarnya yang menurut perspektif masyarakat itu yang terbaik gitu, ya. Dan kemudian itu dijadikan sebuah prosedur baru gitu loh. Nah, ini yang seharusnya ke depan harus lebih banyak diperbaiki lagi. Yang kedua sebenarnya menunjukkan bahwa masing-masing departemen itu bekerja secara silo, ya. Mereka tidak melakukan upaya konsolidasi, koordinasi yang intens gitu. Tapi semuanya asik dengan tupoksinya masing-masing, ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang kegentingan, baru mereka bereaksi secara spontan dan kemudian sporadik gitu, ya. Nah, ini yang juga sangat menonjol dari peristiwa yang di Wadas ini, ya. Dan jadi secara umum menunjukkan bahwa yang ketiga adalah buruknya komunikasi pembangunan kita, ya. Kenapa kita tidak tadi menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih bagus, ya. Uang pemerintah itu bisa membayar buzzer untuk memoles citra komunikasinya dengan luar biasa gitu, ya. Tapi kenapa dia tidak bisa merancang suatu strategi komunikasi yang lebih bagus ketika approaching sebuah proyek, ya, atau sebuah kebijakan di tingkat masyarakat, ya, sehingga kemudian masyarakat bisa dengan sukarela mau menerima dan seterusnya, tentu dengan reason yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan kalau tidak bisa diterima oleh masyarakat, kemudian kira-kira apa skenario yang paling mungkin yang bisa kemudian dilakukan, ya. Dan juga kemarin yang menjadi tanda tanya adalah kalau di Wadas itu ada yang pro dan ada yang kontra, ya. Pertanyaannya adalah apakah tidak cukup, ya, dengan memanfaatkan misalkan tanah, ya, dari orang-orang yang pro saja misalkan itu yang diambil, itu pertanyaan akal saja sih sebenarnya, ya. Karena tadi kan dari katakan mungkin cadangan 40 juta yang dibutuhkan hanya 8,5 juta misalkan untuk bendungan itu, ya harusnya kan 1/5 saja sudah cukup misalkan gitu, ya. Nah, tapi itu lagi-lagi itu pertanyaan akal saja. Tapi yang penting di sini adalah yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ya seharusnya pemerintah bisa memperbaiki tadi tata kelola, memperbaiki pola kerja, ya. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki pola komunikasi gitu. Saya kira begitu, Bung Aziz. Ya, baik, Bung. Ini terakhir, Bung. Tanggapan Anda terkait dengan seluruh pihak yang terlibat dan melakukan kekerasan pada warga Wadas beberapa waktu yang lalu, ini seperti apa, Bung? Ya, saya kira kita harus mengecam, ya. Saya sendiri mengecam tindakan kekerasan aparat itu karena termasuk ya pihak-pihak yang terlibat di situ. Karena lagi-lagi tadi saya katakan bahwa pemerintah itu diberikan mandat oleh rakyat untuk mengurusi urusan-urusan mereka, mengurusi kemaslahatan mereka, bukan untuk melakukan bukan untuk meneror mereka, ya,
menebar ketakutan, menebar permusuhan, dan seterusnya. Tapi yang harus diberikan adalah justru memberikan rasa aman, rasa nyaman, ya. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat keamanan tadi itu. Ya. Nah, bagaimana mungkin kemudian masyarakat kemudian akhirnya menjadi sampai traumatis? Ya. Tentu ini adalah sebuah proses yang tidak 1-2 hari, karena dalam ilmu psikologi, ya, proses trauma itu berarti sebuah proses sebuah gejala yang muncul karena ada kejadian-kejadian yang berulang yang kemudian sampailah pada traumatik tadi itu. Nah, yang terjadi bagi warga masyarakat Wadas itu adalah traumatik tadi. Berarti ini kan sebuah proses yang panjang gitu. Yang tadi saya katakan konflik ini usianya sudah hampir 10 tahun gitu. Dan 10 tahun itu sudah sangat panjang. Dan harusnya pemerintah bisa belajar dan mengambil pelajaran dari situ. Bukan kemudian hampir 10 tahun itu tetap saja pendekatannya seperti itu. Tetap saja pendekatannya pendekatan represif. Ini yang membuat menurut saya pemerintah tidak pernah belajar dari apa yang terjadi gitu. Nah, ini yang saya kira pemerintah harusnya, ya penguasa harusnya kembali kepada sebagaimana mandat yang diberikan oleh rakyat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang sebaik-baiknya, termasuk memberikan tadi rasa aman, rasa nyaman, ya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Karena apa? Karena masyarakat ini adalah sesungguhnya pemilik kekuasaan yang real, ya. Jadi bukan penguasa yang memiliki kekuasaan, tapi umatlah atau masyarakatlah yang sesungguhnya yang memiliki kekuasaan itu. Sementara penguasa itu ya mereka hanya pelayan umat saja gitu. Nah, filosofi ini yang harus difahami oleh masyarakat, oleh penguasa dan seluruh pihak yang terlibat di dalam kekerasan kepada warga kemarin, agar paham, ya, siapa sesungguhnya pemilik kekuasaan yang sesungguhnya, dan agar mereka paham bahwa ya seharusnya mereka tidak melakukan kekerasan kepada sang pemilik kekuasaan itu. Saya kira begitu, Aziz. Ya, baik Bung Fajar, Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan banyak dari masukan dari Anda yang sudah disampaikan tadi bisa didengar oleh para pemangku kebijakan sehingga mereka kemudian membuat kebijakan yang bisa, ya, seperti semestinya, ya, untuk mengurusi urusan rakyat begitu. Baik, terima kasih Bung Fajar sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bung Fajar Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama, dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.